Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Adilan Srinayu Sagita, Intan Natalia Nugraini, dan saya sebagai ketua kelompok sekaligus moderator pada presentasi kali ini. Dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang dua hal, yaitu apa itu mengidentifikasikan kepemimpinan yang efektif dan apa itu kepemimpinan efektif. Tapi sebelum memasuki kedua hal tersebut, di slide ini akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah hal yang dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin atau leader dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja berarti tercapai hasil kerja seseorang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Di sini peran seorang pemimpin begitu penting karena dia ujung tombak bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai keberhasilan dari organisasi tersebut dan perusahaan tersebut. Yang kedua, di slide ini atau di slide kedua dijelaskan bahwa kepemimpinan efektif adalah keterampilan manajerial atau pengaturan dalam melaksanakan kerja bersama atau kelompok dari organisasi atau perusahaan yang ia pimpin. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kecakapan teknis maupun manajerial yang profesional. Kecakapan teknis tersebut sesuai dengan bidangnya, sedangkan kecakapan manajerial menuntut perannya dalam memimpin segala urusan yang diperlukan organisasi ataupun perusahaan. Di slide berikutnya ada pembahasan tentang bagaimana cara menjadi pemimpin yang efektif. Dan di sini dijelaskan ada cara untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Yang pertama ada pimpin dengan memberi contoh. Apa itu? Di sini dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, motivasi tim Anda untuk bertindak dan tampil dengan cara tertentu. Baik itu secara tampil dengan tidak langsung memberi motivasi ataupun secara langsung memberi motivasi kepada bawahan Anda. Ketika Anda berpegang pada standar tertentu dan berperilaku sesuai dengan itu, maka memberi tim Anda sesuatu untuk ditiru. Misalnya, ketika Anda memiliki sikap positif saat menghadapi situasi yang menantang, itu dapat membantu meningkatkan semangat dan mengurangi kecemasan karena begitulah cara Anda menangani situasi serupa di masa lalu. Memimpin dengan memberi contoh juga memungkinkan Anda menetapkan pedoman tentang cara menangani tantangan tertentu dan cara merangkul perubahan. Nah, di sini dijelaskan bahwa seorang bos, ketua, atau pemimpin organisasi dari perusahaan harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam internal organisasi ataupun perusahaan yang ia pimpin. Pada akhirnya, ini dapat membantu Anda dan tim Anda untuk menuju keberhasilan dalam organisasi ataupun perusahaan yang dipimpin oleh dirinya. Nah, yang kedua merangkul kegagalan. Di slide ini menjelaskan bahwa sebagai pemimpin baru, Anda mungkin menghadapi situasi yang tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Sangat penting untuk Anda bertanggung jawab atas tindakan keputusan Anda, bahkan jika itu mengakibatkan kegagalan. Sementara pencapaian dapat mengingatkan Anda tentang kesuksesan Anda. Kegagalan dapat membantu Anda menjadi pemimpin yang lebih baik di kemudian hari. Pastikan untuk melihat kegagalan sebagai peluang pertumbuhan dan kesempatan untuk menunjukkan kepada tim Anda bahwa Anda dapat mengatasinya. Rangkulah kegagalan alih-alih bersembunyi di baliknya untuk menunjukkan kepada tim Anda pentingnya transparansi. Di dalam hal ini pentingnya transparansi itu adalah jujur dan selalu terbuka terhadap bawahan.
yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang dipimpin tersebut. Yang slide berikutnya adalah jujur. Nah, di sini dijelaskan bahwa promosikan komunikasi yang terbuka dan jujur untuk membantu tim Anda agar merasa lebih cenderung untuk datang kepada Anda dengan masalah yang mungkin muncul. Transparansi ini dapat menjadi contoh bagi tim dan mendorong mereka untuk terbuka dengan komunikasi mereka sendiri. Jadi, setiap bawahan mempunyai komunikasi terhadap atasannya dengan caranya mereka masing-masing. Tidak boleh disamakan maupun yang lain-lain. Ketika Anda jujur tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan, itu membantu mereka merasa terhubung dengan Anda dan membuat mereka tahu bahwa Anda menghargai mereka sebagai rekan kerja atau karyawan. Pastikan komunikasi jujur, transparan, dan jelas untuk memastikan semua orang mengerti apa yang Anda coba katakan. Selanjutnya ada buat diri Anda selalu terbuka. Di dalam hal ini sama seperti slide sebelumnya, yaitu jujur dengan apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda inginkan dan komunikasikan terhadap bawahan Anda. Demikian pula Anda perlu memastikan bahwa Anda selalu terbuka untuk mendengarkan tim Anda. Misalnya, ketika seseorang di tim Anda menghadapi tantangan dan mereka perlu menyampaikan kepada Anda. Jadi, seorang pemimpin harus selalu berkomunikasi terhadap bawahannya apa yang terjadi pada organisasi dan perusahaannya, dan masalah apa yang terjadi pada organisasi dan perusahaan yang ia pimpin. Penting bagi Anda untuk siap membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tetapkan tujuan yang jelas. Seperti halnya tujuan perusahaan, tujuan tim Anda perlu spesifik dan terukur. Pastikan semua orang di tim Anda memahami apa yang diharapkan dari mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Ini memastikan untuk memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ketika membuat tujuan ini dapat diukur, itu membuatnya lebih mudah untuk melacak kemajuan tim dan menawarkan saran untuk perbaikan sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, buat solusi yang efektif. Di sini dijelaskan bahwa ketika Anda menghadapi masalah-masalah tertentu, penting untuk memikirkan dampak jangka panjang dan menciptakan solusi yang dipikirkan dengan baik. Bahkan, jika Anda merasa cenderung membuat resolusi cepat dan mudah, solusi yang baik dan terukur dapat membantu Anda menghindari masalah serupa di masa depan. Ini juga dapat membantu Anda menghindari masalah dari menjadi masalah yang lebih besar. Fokus pada masalah secara keseluruhan, dan pastikan untuk mempertimbangkan efek jangka panjang dari situasi ini jika tidak ditangani dengan benar. Yang kedelapan, terhubung dengan tim Anda. Meskipun Anda berada dalam peranan kepemimpinan atau manajerial, tim Anda perlu merasa nyaman dengan sikap terbuka, jujur, dan mudah dihubungi atau dikomunikasikan oleh bawahan Anda sehingga sekitar Anda merasa nyaman terhadap Anda. Nah, untuk membangun hubungan pribadi namun profesional dengan mereka yang mempromosikan rasa hormat dan kepercayaan, bangun hubungan pribadi nyata dengan masing-masing anggota tim Anda. Tumbuhkan koneksi ini melalui komunikasi di tempat kerja atau pada acara perusahaan. Pastikan Anda pribadi mudah didekati setiap saat. Maksud didekati setiap saat di sini adalah berkomunikasi, mudah dikomunikasikan setiap saat dalam hal permasalahan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang ia pimpin. Di sini dijelaskan juga bahwa seorang pemimpin harus mudah dihubungi atau dikomunikasikan pada bawahan Anda. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya itu seorang pemimpin harus mudah dihubungi oleh bawahannya ketika terjadi masalah dalam organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya mengidentifikasi kepemimpinan yang efektif. Di sini
dijelaskan pemimpin yang efektif apa saja ciri-cirinya. Ciri leader yang efektif diperoleh dari berbagai sumber dan juga pengalaman pribadi, menunjukkan karakteristik seorang leader yang efektif. Leader berkomunikasi secara efektif. Di sini dijelaskan bahwa kemampuan berkomunikasi secara efektif, ringkas, dan bijaksana merupakan keahlian yang krusial dari seorang pemimpin. Komunikasi melibatkan banyak hal, bukan hanya tentang mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan merespon dengan baik, tetapi juga berbagi informasi yang berkualitas, mengajukan pertanyaan cerdas, terbuka atas ide dan gagasan baru, menjernihkan kesalahpahaman, dan juga berkomunikasi untuk menginspirasi dan menyemangati anggota tim. Nah, di slide terakhir ini mungkin eh, untuk yang lainnya di kelompok 11 ini hanya membahas beberapa slide dan mungkin juga tidak sampai 10 menit ataupun lebih. Jadi mohon dimaafkan dan saya juga sebagai ketua dari kelompok 11 ini mohon maaf apabila dalam penjelasan ini kurang jelas dan banyak kekurangan dan banyak kata-kata yang tidak dimengerti oleh kalian. Saya selaku ketua dari kelompok 11 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, di slide ini kita lanjut ya. Di slide ini leader bersikap terbuka atas ide dan gagasan baru. Perubahan itu tidak dapat dihindari dan hal ini harus dipahami oleh seorang pemimpin. Menjadi sosok yang terbuka atas ide, gagasan, dan perspektif orang lain yang berbeda. Karena setiap individu memiliki perspektif unik yang dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi tim. Tanpa disadari, kepemimpinan yang tidak efektif akan merugikan tim dan bahkan organisasi. Bukan hanya terhadap moral karyawannya, namun juga pada tingkat produktivitas dan menurunnya profit karena ketidaknyamanan karyawan dalam bekerja. Itulah kenapa kepemimpinan yang efektif sangatlah penting untuk mempertahankan karyawan, memuaskan pelanggan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Organisasi membutuhkan pemimpin efektif sesuai dengan visi perusahaan, memandu tim, dan menunjukkan perubahan ke arah tujuan bersama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku ketua dari kelompok 11 memohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.